Meski terkadang Citra keras kepala nggak pernah nurut kepada orang tua dan kakaknya. Begitu dalam kondisi apapun, aku tetap mendukung keputusan setelah menerima kemarahan dari ayah maupun bunda. Ah, Akhirnya selesai juga permasalahan antara aku sama kakak rasa begitu sulit menemukan solusi. Terpaksa deh harus melakukan sesuatu mungkin saja menimpa mereka dengan cara buat surat ke polisi. Ternyata berhasil dong. Aku kira akan terjadi perdebatan cukup kepanjangan. Kan kalau seperti ini mungkin saja akan terlaksana beliau memasukkan ke organisasi bela diri. Tetapi aku harus bertanya dulu padanya. Nanti disangka aku sebagai kakaknya nggak tahu diri, bahkan ada seorang anak kecil yang rela bertemu denganku. Namun malah nggak memperbolehkan oleh ibunya. Memang aku pernah salah sama mereka. Please jangan dulu percaya dong berita itu tak sesuai sama kenyataan. Untungnya salah satu paling kubenci adalah setiap ada kabar melalui koran, media, dan berita-berita di internet. Kenapa langsung mempercayainya? Lantas aku langsung berpikir jenak, mungkin gak ada orang iseng melakukan itu. Kalau sampai ketahuan, tak segan-segan bakal terjadi pertengkaran walau kesehatanku belum membaik. Gak apa-apa asalkan berita tersebut perlu ditindaklanjuti biar tahu rasa. Menahan kesedihan bukan berarti meloloskan pelaku dari jalur hukum. Dan berita sudah tersebar ke mana-mana. Memang kalian yang merasakan, tapi persoalan ini sudah keterlaluan. Aku pun tak bisa menahan kesabaran. Ya sudah berbulan-bulan menerima laporan bahwa diriku masuk ke dalam berita online dan lain-lainnya. Pasti orang tersebut memiliki balas dendam padaku baru kemungkinan ya. Jangan beri anggapan serius kepada orang lain. Mestinya tahu diri perbuatan seperti itu bisa masuk ke penjara. Aku kan sesuai sama keputusan yang sudah kuperbuat selama ini hanya terdiam. Ingin tahu orang tersebut bakal melakukan sejauh mana. Karena aku juga butuh bukti yang mana akurat tanpa adanya rekayasa sama sekali. Pokoknya terlalu berlebihan membuatku makin jengkel padanya. Seharusnya perbuatan semacam itu harus segera mungkin ditangkap oleh pihak berwajib. Tak bisa pungkiri bahwasanya salah satu penyebab adalah aku sering melakukan kesalahan. Mungkin karena sampai sekarang masih saja lakukan hal-hal yang membuatku rugi besar. Apalagi sekarang gak pacaran lagi sama sekali. Hati ini sudah terlanjur sepi, bahkan tak selamanya bakal menemukan sosok perempuan seperti dia. Sedangkan aku sama Suci hanya sebatas sahabat masa kecil. Walau sempat punya rasa suka padanya, belum tentu sahabatku bakal suka juga. Jadi lebih baik menunggu orang perempuan yang benar-benar tulus mencintaiku, sayang dan gak pernah berselingkuh di belakangku selama 3 tahun. Aku di sini hanya tunggu sampai lulus kuliah. Ternyata Sari sudah berpaling ke cowok lain. Bahkan ada kabar lagi menjadi sebuah hubungan perselingkuhan sama adik kelas. Kehidupan di dunia sulit ketebak, nanti ujung-ujungnya malah balik kepadaku
kan nggak masuk akal. Pokoknya kalau sudah putus ya sudah, jangan balikan lagi. Percuma misalkan kita berdua halus pacaran jarak jauh, yang ada malah kamu sendiri kerepotan, merasa kesepian apa yang sudah terjadi 3 tahun silam. Mungkin saja orang lain punya rasa sayang, cinta, dan sebagainya. Sedangkan aku harus berpikir dulu penyebab kedepannya akan sama enggak. Kalau sama ya sudah, cukup berteman atau sahabatan juga gak apa-apa. Kondisi sekarang mungkin saja tak bakal saling mengerti satu sama lain. Kenapa? Karena aku rasa perlu sedikit penyebab saling melakukan semacam itu sudah merusak hubungan kita berdua. Lagian selama di sana merasa kesepian tanpa adanya aku yang selalu menelpon melalui video call belum cukup. Seharusnya pikir dong, aku pun sama persis sepertimu. Hanya saja nggak melakukan perselingkuhan karena hatiku masih ada nama Sari Fadila. Mungkin saja selepas kita putus. Maka menaruh harapan kepada semua perempuan di kampus. Kita tak akan pernah tahu percintaanku bakal sama siapa. Setidaknya nggak pernah lakukan kebodohan. Pokoknya saat ini cukup kecewa padanya. Terserah apa yang dibilang oleh orang sekitar. Telingaku sudah tertutup rapat. Gak bakal membuka selagi masih dibahas sama mereka. Buat apa mendengarkan sesuatu yang sudah berlalu? Kehidupan terus berlanjut. Pilihan jodoh sudah aku serahkan kepada Allah. Masalah berjodoh sama Sari aku tak bisa menjawabnya karena urusan semacam itu cuma Allah yang tahu. Jadi please jangan berikan pertanyaan berkaitan sama Sari Fadila. Karena sekarang sedang aku fokuskan adalah kuliah terlebih dahulu, mendapatkan IPK yang bagus supaya orang tuaku bangga. Nah, sekarang kemana dulu ya kira-kira? Setidaknya ada sedikit refreshing buat kita yang sudah bertengkar sama kakak kelasnya. Bayangkan saja seorang perempuan bertengkar demi menjaga kehormatannya. Hanya saja sampai sekarang belum menyadari bahwa adikku ternyata jago bela diri. Meski pada awalnya aku berniat ingin memasukkan dirinya ke organisasi bela diri terkenal di kota Bandung. Tetapi untuk saat ini lebih baik tanya dulu supaya ada persetujuan darinya. Kesalahan dariku belum tahu yakin bahwa Citra bakalan setuju. Jadi lebih baik menunggu waktu yang tepat deh daripada nanti terkena penolakan mengakibatkan aku kena mental. Gak kebayang deh misalkan Citra kalah sama kakak kelasnya. Usaha makin ribet, terutama akan terjadi sesuatu membuatmu kehilangan masa depan. Semoga saja ke depannya mesti lebih hati-hati supaya enggak salah bicara apapun yang terucap dari bibir Citra. Perlu esa kesabaran memikirkan mau bicara apa. Semenjak dipanggil oleh BK, kenapa adikku terasa seperti bingung? Padahal kita mau pulang dulu sebelum aku kembali ke kampus. Apa takut terkena marah oleh ayah maupun bunda? Lagian kenapa coba harus bertengkar segala? Kenapa nggak bicara baik-baik sebelum bicara dulu? Apakah melakukan pertengkaran urusan bakal selesai? Menurutku terdapat hanya dua jawaban. Meskipun mereka sekarang terkena skorsing, ya sudah ada penjelasan dari BK.
Setidaknya merasa lega. Kenapa? Karena seringkali setiap orang berbeda-beda, apalagi urusan permasalahan yang menimpa Citra. Kalau tadi dapat panggilan untuk orang tua kita, usah makin kacau balau. Sudah tahu ayah sering banget emosi kalau anaknya dipanggil ke ruangan BK. Alhamdulillah sekarang tinggal Citra sendiri. Apakah bersedia lebih bersabar menghadapi anak remaja kurang berkenan? Awas saja kalau macam-macam terhadap adikku, bakal terkena sebuah hukuman setimpal. Kak, lagi mikir apa sih sampai bengong selama perjalanan pulang? Lagi mikirin mengenai ayah, bakal tahu nggak ya kira-kira dek? Nah, Citra sampai saat ini masih memikirkan hal tersebut. Oke, bismillah, semoga Citra enggak terkena marah kataku sampai tersinggung padanya. Siap, ujar Citra sambil tersinggung juga. Tak habis pikir kenapa ya memikirkan sesuatu belum tentu ayah tahu pilihan ini. Meskipun sudah tahu apa akibatnya setelah mendapatkan sebuah panggilan dari BK, yang ada malah makin kacau, apalagi emosinya tak kunjung membaik. Padahal ayah sudah berjanji gak bakal pakai emosi, tapi kenapa disuruh cepat pulang ke rumah? Pasti bakal marah nih sama Citra, anak kesayangan bunda. Untungnya nggak kasih tahu mengenai pemberitahuan dari ayah melalui WhatsApp. Sudah, bagaimana nanti si Citra bakal seperti apa? Namun biar hatinya tenang dan gak gelisah. Kenapa gak beri makanan atau minuman supaya hatinya merasa lega? Ya sudah, tak perlu menunggu lama, langsung putar balik ke jalan seperti sekarang bisa melewatinya. Karena kemarin sudah susah payah ada jebakan Batman, masa lewati jalan itu harus bayar? Kan aneh banget dasar anak kecil paling jahil di muka bumi. Awas saja kalau melintasi daerah kosan, aku bakal tahu rasa. Kak, kenapa putar balik sih? Kakak mau beli sesuatu dulu buat kamu. Wah, beli apa kak? Tanya Citra penasaran banget. Ada deh, nanti juga bakal tahu kok, ujar Upi sambil tersenyum. Padahal dia sendiri tidak tahu pilihan nanti setelah sampai ke rumah. Mudah-mudahan saja seperti di dalam pikiran kita bahwa ayah gak akan marah. Cuma itu doang, mengapa bisa memikirkan terlalu berlebihan setelah mengingat masa-masa Citra masih kecil sudah terkena marah. Apalagi aku makin kacau karena sempat bertengkar sama tetangga sebelah gara-gara nggak memperbolehkan main game Nintendo, bahkan sempat mengadu kepada orang tuaku. Jadi nggak kasihan tahu sama Citra, aku ke orangnya penyayang, mana ada memarahi ketika pinjam sesuatu, padahal dia juga punya hak supaya tetap berikan kasih sayang padanya. Termasuk bunda benar-benar nggak kebagian mendapatkan kasih sayang. Tapi nggak apa-apa, setidaknya Citra masih bisa merasakan bahagia. Meskipun ragu juga suatu saat, bisa saja ketika Citra lagi bersantai, memandang langit, tiba-tiba keluarlah ayah malah gak jelas tanpa adanya jelaskan apa akibatnya bisa marah seperti itu. Semenjak bunda nggak bisa melawannya, ia sudah melawannya untuk membela adikku tersayang. Rasa prihatin sudah kualami juga, hanya saja nggak terdengar oleh tetangga sebelah rumahku. Namun berharap banget ayah halus mampu mengontrol emosi ketika terdapat ada masalah terhadap anaknya.
Jangan sampai terjadi sesuatu mungkin saja membuat kita merasa frustrasi melihat sesuatu cerita dipukul pakai rotan. Wah, membayangkan saja nggak sanggup. Pokoknya harus mempunyai kesadaran dalam diri ayah. Aku tak akan bisa melihat Citra bersedih di dalam kamar selama berhari-hari. Padahal sudah aku katakan sebelumnya, setiap anak butuh kasih sayang orang tua. Sepertinya sebentar lagi bakal sampai nih. Kadang beli sesuatu pasti pakai uang sendiri. Meskipun saat ini belum tahu dari lubuk hatiku bahwa kedepannya bakal seperti apa. Mengenai hubungan ayah makin akrab dan sayang sama anaknya, atau malah terbalik, gak punya rasa sayang terhadap anaknya. Wah, itu mah tega sekali. Ketika bunda sudah sayang, masa ayah enggak? Kan buatku sendiri merasa ada yang aneh di dirinya. Padahal dulu pernah mau tanya, bunda melarangnya. Jangan bahas masalah itu, ujar bunda sambil menuju ke arahku. Sontak kagetlah mendengar kenapa nggak boleh bahas masalah menikah ayah. Aku sebagai anak baru tahu ketika ayah maupun bunda dulu kan pernah berpacaran. Pasti tahu dong penyebab ayah seperti itu kenapa. Aku cuma mau ada penjelasan bunda, gak lebih gak kurang. Masa harus mencari tahu sendiri sih.